bertemu lagi. Kalau kemarin kita membahas tentang gaya gravitasi yang merupakan interaksi antara dua benda bermassa atau lebih yang membuat mereka saling tarik-menarik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kuat medan gravitasi. Apa sih kuat medan gravitasi itu? Sebelumnya kita akan membahas dulu nih tentang medan gravitasi. Medan gravitasi adalah ruangan atau daerah di sekitar benda bermassa, di mana benda bermassa lain masih mengalami gaya gravitasi. Nah, saya ambil contohnya ketika saya punya benda bermassa M di sini. Nah, daerah di sekitar benda M ini yang masih membuat benda lain mengalami gaya gravitasi itu disebut dengan medan gravitasi. Nah, gimana kalau dia sudah jauh sekali? Kalau benda itu terlalu jauh dan dia tidak memiliki gaya gravitasi atau tidak tertarik oleh benda bermassa M, maka di situ sudah tidak terjadi medan gravitasi lagi. Makanya tadi kenapa dijelaskan bahwa medan gravitasi hanya ruangan di sekitar benda bermassa di mana benda bermassa lain masih mengalami gaya gravitasi. Jadi saya misalkan di sini ada benda lain. Nah, benda bermassa M kecil ini ketika dia masih mengalami gaya gravitasi akibat benda bermassa M besar, artinya benda M kecil ini ada di dalam medan gravitasi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kuat medan gravitasi itu? Nah, tapi sebelumnya kalian harus ingat bahwa yang menyebabkan benda M kecil ini mengalami medan gravitasi itu adalah benda M besar. Otomatis yang sebagai sumber gravitasi atau sumber medan adalah benda M besar ini. Oke. Nah, lalu apa sih kuat medan gravitasi itu? Nah, kuat medan gravitasi adalah besarnya gaya gravitasi yang dialami di suatu titik tiap satuan massa. Jadi bisa kita simbolkan di sini kuat medan gravitasi yang biasa dituliskan dengan G kecil sama dengan gaya gravitasi yang dialami pada suatu titik tiap satuan massa, berarti per M. Jangan lupa bahwa ini tadi yang mengalami medan adalah benda M kecil, makanya M-nya M kecil ya. Gaya kemarin kita tahu bahwa rumusnya adalah G, karena ini interaksi antara M dan M besar dan M kecil, berarti massanya M dikali M kecil per R kuadrat dibagi dengan M kecil. Sehingga saya boleh coret, makanya kuat medan gravitasi yang dialami oleh benda M kecil adalah G, konstanta gravitasi, dikali massa benda yang menyebabkan medan dibagi dengan jarak antara mereka berdua kuadrat. Nah, ini adalah persamaan untuk kuat medan gravitasi dengan satuan adalah meter per sekon kuadrat. Kalau kalian ingat, G ini sering kalian sebut sebagai percepatan gravitasi ya. Nah, benar sekali. Kuat medan gravitasi ini sering juga kita sebut sebagai percepatan gravitasi. Jadi kuat medan gravitasi ini yang menyebabkan sebuah benda bermassa M kecil tadi dipercepat untuk jatuh ke benda M besar. Baik, kita akan coba untuk jenis soal berikut. Kalian bisa lihat. Nomor 1, jika percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan percepatan gravitasi di ketinggian R dari permukaan bumi jika R adalah jari-jari bumi. Oke, nah kita ketahui di situ bahwa kita punya bumi yang berjari-jari R. Kemudian ditanyakan adalah pada suatu titik
yang memiliki ketinggian R. Dia mengalami percepatan gravitasi berapa, kayak gitu ya. Nah, kita misalkan tadi G1 adalah, atau percepatan gravitasi 1 adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi, jadi kita masukkan 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan G2 adalah percepatan gravitasi pada ketinggian R. Ini yang ditanyakan, kita tidak tahu. Nah, gimana dong cara mengerjakannya? Oke, kita bisa gunakan suatu perbandingan saja ya. Saya akan gunakan perbandingan G1 per G2. Jadi kita bisa isi G1 adalah G, karena di sini massa yang menyebabkan benda atau suatu titik mengalami medan adalah bumi, jadi di sini adalah massa bumi dibagi dengan jarak antara titik pusat massa tersebut terhadap suatu titiknya. Nah, kalau misal karena G1 tadi adalah permukaan bumi ya, berarti di titik sini saya misalkan ini namanya G1. Nah, berarti jarak antara titik ini dengan titik pusat massa bumi kita sebutkan sebagai jari-jari ya, jarak antara titik tengah dengan permukaan. Berarti kita tulis di sini adalah R kuadrat. Dibagi dengan G2 berarti G. Nah, sama G2 itu juga mengalami medan karena bumi, berarti massanya juga massa bumi. Tapi hati-hati, jarak antara titik kedua dengan titik pusat massa bumi bukan R, tapi adalah jarak dari sini. Berapa? Kalau ini R dan ini R berarti 2R ya. Berarti kita bisa tuliskan 2R, jangan lupa kuadrat. Oke, ada yang bisa kita coret yaitu ini dan ini. Massa bumi juga boleh kita coret seperti itu. Jadi kita punya perbandingan G1 per G2 adalah 1/R kuadrat dibanding 1/4R kuadrat, gitu ya. Nah, kita bisa tuliskan G1-nya tadi adalah 10 meter per sekon kuadrat. G2-nya adalah yang ditanyakan. Ini bisa kita ubah menjadi 4R kuadrat per R kuadrat ya, dengan perkalian. Nah, ini kita coret. Artinya G2 saya adalah 10/4 meter per sekon kuadrat, atau bisa juga kita tulis 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan pada suatu titik di ketinggian R dari permukaan bumi adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Contoh soal kedua yang akan kita kerjakan adalah seperti ini. Percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G. Tentukan percepatan gravitasi di permukaan suatu planet yang bermassa 2 kali massa bumi dan berjari-jari 3 kali jari-jari bumi. Jadi saya punya massa planet adalah 2 kali massa bumi dan jari-jari planet adalah 3 kali jari-jari bumi. Nah, berapa nih percepatan gravitasinya? Kita juga kerjakan dengan perbandingan saja ya, agar lebih mudah. Jadi saya punya G bumi per G planet. Berarti di situ kita masukkan G besar. Karena di sini massa gravitasi karena bumi, berarti massanya adalah massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi kuadrat. Karena tadi di permukaan ya, kalau di permukaan berarti jarak antara titik dengan titik pusat massa adalah R atau jari-jari. Berarti di sini planet berarti massanya adalah massa planet dibagi dengan jari-jari planet juga, karena di permukaan suatu planet juga ya, RT kuadrat. Nah, kita bisa coret dulu yang bisa, kemudian kita bisa ubah massa planet menjadi berapa kali massa bumi dan R planet berapa kali R bumi. Kita bisa tuliskan G bumi per G planet adalah massa bumi per
jari-jari bumi kuadrat dibagi massa planetnya tadi adalah 3 kali massa bumi per maaf ya, 2 kali massa bumi per 3 R bumi kuadrat. Nah, dari sini bisa kita ubah persamaannya menjadi G bumi per G planet sama dengan massa bumi per R bumi kuadrat dikali dengan 9 R bumi kuadrat per 2 M bumi. Begitu bisa kita coret, ini dengan ini juga kita coret ya. Berarti saya punya G bumi per G planet adalah 9 per 2. Otomatis kita bisa isi tadi G buminya adalah di dalam G ya tadi, per G planet kita nggak tahu, sama dengan 9 per 2. Sehingga G planet adalah 2 per 9 G bumi atau 2 per 9 G. Gitu ya untuk contoh soal kuat medan gravitasi.